Hiruk-pikuk politik di Nusantara Raya mencapai titik didih. Setiap hari, layar televisi dan media sosial dipenuhi perdebatan panas antara dua tokoh yang selalu berselisih, Gardan Prasetya, seorang mantan gubernur yang dikenal dengan gaya tegasnya, dan Anwar Nasir, politisi flamboyan yang sering menggunakan kata-kata manis namun penuh sindiran. Keduanya seolah ditakdirkan untuk bertarung, bukan dengan solusi, tetapi dengan ejekan dan cercaan. Gardan menuduh Anwar sebagai politisi tanpa visi yang hanya pandai berbicara, sementara Anwar membalas dengan menyebut Gardan sebagai pemimpin otoriter yang gagal memahami rakyat. Di luar sana, rakyat yang awalnya hanya sekadar menyaksikan, kini mulai terpecah belah, memihak satu di antara mereka dengan fanatisme membabi buta. Di jalan-jalan ibu kota, suasana semakin panas. Pendukung masing-masing kubu beradu argumen hingga berujung bentrokan. Spanduk berisi hinaan bertebaran, mural dengan wajah Gardan dicoret dengan kata diktator, sementara foto Anwar dilukis dengan tanduk iblis dan tulisan singa tanpa taring. Setiap perdebatan yang terjadi di televisi tak pernah berakhir dengan solusi. Justru, semakin sengit pernyataan mereka, semakin tinggi tensi di jalanan. Demonstrasi besar pecah di depan gedung parlemen, dengan teriakan yang bercampur antara amarah dan putus asa. "Kami butuh pemimpin, bukan badut," seru seseorang di tengah lautan massa, tapi suaranya tenggelam dalam gelombang kebencian yang tak terbendung. Di tengah kegaduhan itu, Dimas Adinata, seorang jurnalis muda, menatap layar komputernya dengan dahi berkerut. Ia telah mengikuti perkembangan ini sejak lama, dan satu pertanyaan besar menghantui pikirannya, apakah ini benar-benar konflik ideologi, atau hanya permainan politik murahan? Berhari-hari ia menggali data, menonton ulang debat mereka, dan menganalisis pola komunikasi mereka. Semakin dalam ia mencari, semakin ia merasa ada yang janggal. Seolah-olah Gardan dan Anwar tidak sedang bertarung untuk rakyat, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang politik kotor. Sementara itu, di balik gedung-gedung tinggi ibu kota, ada yang diam-diam tersenyum. Seorang pria bersetelan hitam duduk di sebuah ruangan gelap, menyesap kopi mahalnya sambil menyaksikan kekacauan di layar televisi. "Bagus," gumamnya, matanya berbinar penuh kepuasan. Selama mereka sibuk bertengkar, tak ada yang sadar apa yang sebenarnya terjadi. Ia lalu mengangkat telepon, berbicara dengan suara tenang namun berbahaya. "Pastikan pertarungan ini terus berlanjut. Biarkan mereka saling hancur. Sementara itu, kita jalankan rencana kita." Dimas Adinata tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya. Ia menyusuri rekaman-rekaman lama, melihat bagaimana Gardan dan Anwar sebenarnya dulu bukanlah musuh bebuyutan. 5 tahun lalu, sebelum keduanya bertarung di panggung nasional, mereka pernah duduk satu meja dalam sebuah pertemuan politik rahasia. Dalam foto yang ditemukannya di arsip berita lama, Gardan dan Anwar tampak berbincang akrab, bahkan tertawa bersama. Tapi kini, di hadapan rakyat, mereka bertindak seolah-olah saling membenci, seperti dua gladiator di arena yang tak henti menyerang. Dimas merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar persaingan politik. Sementara itu, di belakang layar, perang tak hanya terjadi di depan publik, tetapi juga di dalam tubuh partai politik masing-masing. Gardan mulai mencurigai bahwa ada orang dalam yang sengaja menyulut perseteruan ini. Beberapa penasihatnya menyarankan agar ia tetap menyerang Anwar secara terbuka, tetapi seorang ajudan setianya membisikkan sesuatu yang membuatnya terdiam. "Tuan, apakah Anda yakin ini masih tentang rakyat? Atau ada yang sedang mengarahkan kita untuk bertarung tanpa kita sadari?" Gardan menatap kosong keluar jendela. Ia bukan orang bodoh, ia tahu dunia politik dipenuhi jebakan. Tapi jika benar ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan mereka, siapa yang sebenarnya sedang bermain di balik layar? Di sisi lain, Anwar Nasir duduk di ruang pribadinya, menonton rekaman debatnya dengan Gardan berulang kali.
Ia menyeringai setiap kali melihat dirinya berhasil menyudutkan lawannya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang mengisyaratkan keraguan. Ia menghela napas, lalu membuka sebuah dokumen yang dikirim seseorang tanpa nama. Isinya adalah laporan keuangan Partai Gardan, dengan angka-angka yang mencurigakan. Apakah ini kebetulan? Atau seseorang ingin ia menggunakan ini untuk menjatuhkan Gardan lebih dalam? Ia menggeleng, menutup dokumen itu. Permainan ini semakin berbahaya. Jika ia terus meladeni pertempuran tanpa dasar ini, ia bisa menang, tapi dengan harga yang sangat mahal. Di luar sana, rakyat masih terus terbakar emosi, tanpa menyadari bahwa pertarungan ini mungkin bukan hanya milik Gardan dan Anwar, tetapi milik kekuatan yang lebih besar. Demonstrasi makin liar, media sosial semakin panas dengan fitnah dan propaganda. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, pria bersetelan hitam itu kembali tersenyum. Ia tahu bahwa Gardan dan Anwar sudah terjebak terlalu dalam. "Bagus," bisiknya sambil mengetuk meja kayu di depannya. "Teruslah bertarung, dan saat kalian berdua lelah, akulah yang akan mengambil alih semuanya." Debat malam ini akan menjadi panggung pertarungan terbesar antara Gardan Prasetya dan Anwar Nasir. Seluruh negeri menunggu dengan napas tertahan, seolah ini bukan sekadar debat politik, melainkan duel hidup dan mati. Studio televisi dipenuhi sorotan kamera, sementara layar-layar besar di pusat kota menyiarkan acara ini secara langsung. Di media sosial, pendukung masing-masing kubu sudah bersiap dengan amunisi mereka, potongan video lama, meme sindiran, dan teori konspirasi yang siap mereka lemparkan untuk membela idolanya. Tapi yang tak mereka sadari, malam ini bukan hanya tentang siapa yang lebih nyinyir atau lebih lihai dalam bermain kata-kata. Malam ini adalah panggung besar yang dirancang oleh tangan-tangan tak terlihat. Debat dimulai, dan dalam hitungan menit, keduanya sudah melontarkan serangan. Gardan menyebut Anwar sebagai aktor panggung politik yang hanya pandai bersilat lidah tanpa solusi nyata. Anwar membalas dengan tawa sinis, menyebut Gardan sebagai diktator berkedok populis yang gagal memahami suara rakyat. Suasana memanas, moderator berkali-kali mencoba menengahi, tetapi sia-sia. Kamera menangkap ekspresi tegang di wajah mereka, tetapi hanya sedikit yang menyadari sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi di luar sana. Di tengah lautan massa yang menonton debat di layar lebar ibu kota, seseorang mulai meneriakkan provokasi. Dalam sekejap, kericuhan pecah. Kursi-kursi dilempar, kepanikan melanda, dan dalam hiruk-pikuk itu, beberapa orang bertopeng menyelinap ke tengah kerumunan, seolah-olah mereka tahu persis kapan harus bertindak. Dimas Adinata, yang menonton dari ruang redaksi, langsung menangkap keanehan ini. Ia memutar ulang siaran langsung dan memperbesar beberapa bagian layar. Ada pola yang aneh, orang-orang yang memulai kerusuhan itu tidak tampak seperti pendukung biasa. Mereka bergerak terlalu rapi, terlalu terkoordinasi. "Ini bukan spontan, ini terencana," gumamnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Seseorang ingin kekacauan ini meledak lebih besar dari sekadar debat panas di televisi. Seseorang ingin menciptakan perang di jalanan. Sementara itu, di ruangan gelapnya, pria bersetelan hitam itu menyesap kopinya dengan santai. "Bagus," katanya, senyumnya semakin lebar. "Biarkan mereka saling menghancurkan, semakin kacau, semakin mudah bagiku untuk melangkah masuk." Ia lalu mengangkat telepon, berbicara dengan suara dingin yang penuh kepastian. "Tahap pertama selesai. Sekarang, kita mulai yang berikutnya." Malam itu, kekacauan meledak di berbagai sudut ibu kota. Apa yang awalnya hanya debat panas di layar kaca telah menjalar menjadi bentrokan brutal di jalanan. Mobil-mobil dibakar, toko-toko dijarah, dan suara sirene polisi memecah langit malam. Media internasional mulai melaporkan bahwa Nusantara Raya berada di ambang krisis politik. Namun, di antara semua itu, hanya sedikit yang menyadari bahwa ini bukan sekadar luapan emosi pendukung fanatik. Ada tangan-tangan tersembunyi yang menarik benang di balik layar,
mengubah pertikaian politik menjadi perang sipil kecil. Dimas Adinata, yang masih terpaku di ruang redaksi, merasa ada yang menguntit-nya. Ia menoleh ke jendela, merasakan tatapan tajam dari seseorang di luar sana. Keesokan harinya, Dimas mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menghubungi seorang informan di dalam kepolisian yang setuju untuk bertemu di sebuah kafe terpencil. Dengan suara bergetar, informan itu memberikan selembar dokumen rahasia. "Lihat ini," bisiknya. "Sebagian besar provokator yang ditangkap tadi malam, mereka bukan warga biasa. Beberapa di antara mereka memiliki rekam jejak bekerja untuk organisasi bayangan." Dimas membuka dokumen itu, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Nama-nama yang tertera di sana berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini berada di balik pendanaan politik Gardan dan Anwar. Dengan kata lain, kedua kubu telah disusupi oleh kekuatan yang sama, kekuatan yang ingin mereka terus bertarung tanpa henti. Sementara itu, di kediamannya, Gardan Prasetya memandang layar televisi dengan tatapan kosong. Ia tak menyangka bahwa perdebatan yang ia anggap sekadar adu gagasan telah berubah menjadi kobaran api yang membakar ibu kota. Penasihatnya datang tergesa-gesa. "Tuan, Anda harus segera mengendalikan ini, atau mereka akan menggulingkan Anda." Gardan menghela napas panjang. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, ia akan dicap pengecut. Tapi jika ia terus bertarung dengan Anwar tanpa arah yang jelas, negara ini bisa hancur. Lalu siapa yang sebenarnya menginginkan semua ini terjadi? Ia mulai sadar bahwa mungkin lawannya bukan hanya Anwar, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Di tempat lain, Anwar Nasir juga mendapat pesan misterius. Sebuah amplop coklat tanpa nama dikirim ke kantornya. Saat ia membukanya, ia menemukan serangkaian foto yang mengejutkan, foto dirinya dan Gardan dalam pertemuan rahasia bertahun-tahun lalu. Foto-foto itu bisa menjadi kehancurannya jika bocor ke publik. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang terdengar begitu dingin, begitu penuh kendali. "Sudah saatnya Anda memilih, Tuan Anwar," kata suara itu. "Apakah Anda ingin terus bertarung dan membakar negara ini, atau Anda ingin menyerah dan membiarkan kami mengambil alih?" Kekacauan yang tak kunjung reda membuat rakyat mulai kehilangan kesabaran. Jalan-jalan ibu kota dipenuhi oleh orang-orang yang bukan lagi datang untuk membela Gardan atau Anwar, melainkan untuk menuntut satu hal, solusi. Dari mahasiswa hingga buruh, dari pedagang kaki lima hingga akademisi, mereka turun ke jalan dengan satu suara. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Kami butuh pemimpin, bukan pertunjukan." Dan, berhenti bertengkar, mulai bekerja. Berkibar di udara. Ini bukan lagi sekadar perang politik, tetapi jeritan rakyat yang muak dijadikan pion dalam permainan kotor. Tapi di tengah gelombang protes damai itu, ada bayangan gelap yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyusup dan mengubah segalanya menjadi tragedi. Dimas Adinata menyelinap di antara kerumunan, merekam segala yang terjadi dengan kameranya. Ia sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Dengan dokumen-dokumen yang ia dapat dari informan, ia yakin ada dalang besar yang sedang memanipulasi negeri ini. Tapi saat ia hendak mengirim laporan investigasinya ke media independen, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Kami tahu apa yang kau lakukan. Berhenti sekarang, atau kau akan menghilang seperti yang lain." Dimas menelan ludah. Ini bukan ancaman kosong. Beberapa jurnalis sebelum dirinya pernah mencoba mengungkap kebenaran, dan mereka semua lenyap tanpa jejak. Namun, justru karena itu, ia semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Sementara itu, di balik dinding kekuasaan, Gardan dan Anwar untuk pertama kalinya mulai merasakan ketakutan yang sama. Mereka berpikir bahwa mereka adalah musuh, tetapi sekarang mereka tahu bahwa ada pihak ketiga yang jauh lebih kuat yang telah mengendalikan mereka dari awal. Namun, mundur bukanlah pilihan. Jika mereka berhenti sekarang, mereka akan dihancurkan. Maka, keduanya masih berpura-pura bertarung, masih membiarkan nyinyiran dan ejekan terus menghiasi layar kaca.
Tetapi di balik tatapan tajam mereka saat debat, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan, takut bahwa mereka hanyalah boneka yang siap diputus talinya kapan saja. Di sebuah ruangan gelap, pria bersetelan hitam itu menatap layar monitor dengan penuh kepuasan. "Lihatlah mereka," gumamnya, melihat Gardan dan Anwar masih saling mencakar tanpa sadar bahwa mereka sama-sama sedang dijerat. Lalu, ia beralih ke siaran demonstrasi rakyat yang mulai membesar. Bibirnya melengkung ke atas. Mereka berpikir bisa mengubah keadaan dengan protes. Lucu. Ia lalu memberikan isyarat kepada seseorang di sudut ruangan. "Sudah saatnya kita turunkan kartu berikutnya. Buat mereka percaya bahwa mereka bisa menang, lalu hancurkan mereka sekaligus." Langit ibu kota menghitam, bukan karena malam, tetapi karena asap yang membubung dari kendaraan dan bangunan yang terbakar. Apa yang dimulai sebagai demonstrasi damai kini telah berubah menjadi neraka. Sekelompok orang bertopeng tiba-tiba menyusup ke tengah kerumunan, memprovokasi bentrokan, melempar bom molotov, dan memaksa aparat bertindak brutal. Gas air mata berhamburan, peluru karet dilepaskan, dan jeritan ketakutan menggema di antara kobaran api. Media nasional memberitakan bahwa rakyat telah kehilangan kendali, tetapi Dimas Adinata tahu ini bukan ulah rakyat. Ini adalah skenario yang telah dirancang sejak awal. Dan yang lebih mengerikan, ini berjalan persis seperti yang diinginkan seseorang di balik layar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gardan Prasetya menerima telepon rahasia dari seseorang yang tak dikenal. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. "Tuan Gardan, ini saatnya Anda memilih. Apakah Anda ingin bertahan di panggung ini, atau Anda lebih suka menjadi korban berikutnya?" Jantung Gardan berdegup kencang. Selama ini, ia mengira ia yang mengendalikan permainan. Kini, ia sadar bahwa ia hanyalah bidak dalam skema yang lebih besar. Namun, ia bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara bergetar. Jawaban di seberang hanya berupa tawa dingin. "Kami bukan siapa-siapa, tetapi kami ada di mana-mana." Lalu telepon terputus, meninggalkan Gardan dalam kebisuan yang menakutkan. Di sisi lain, Anwar Nasir juga mendapat ancaman serupa. Namun, berbeda dengan Gardan yang masih mencoba melawan, Anwar mulai merasa bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti permainan ini. Ia memandangi foto-foto skandal yang bisa menghancurkan karir politiknya jika bocor ke publik. Dalam benaknya, hanya ada satu jalan keluar, tunduk atau hancur. Maka, malam itu, saat konferensi pers darurat digelar, Anwar berdiri di depan kamera dan dengan wajah yang dibuat penuh percaya diri, ia menyatakan bahwa rakyat harus tenang, dan demonstrasi ini telah disusupi oleh kelompok yang ingin menghancurkan negara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bukanlah miliknya, ia hanya membaca skrip yang telah diberikan oleh orang-orang di balik layar. Di tempat gelapnya, pria bersetelan hitam itu mengangguk puas. "Bagus," katanya pelan. Gardan masih mencoba melawan, tapi Anwar sudah jatuh ke dalam kendali kita. Ia lalu menyalakan layar lain, menampilkan wajah Dimas Adinata yang terus mencari kebenaran. "Sekarang, hanya tinggal satu masalah kecil yang harus kita singkirkan," bibirnya menyunggingkan senyum licik, sebelum ia memberi perintah terakhir malam itu. Buat jurnalis itu menghilang. Dimas Adinata tahu ia sedang diburu. Sejak pesan ancaman itu muncul di ponselnya, ia tak lagi merasa aman. Beberapa kali ia melihat mobil hitam tanpa plat nomor mengikuti dari kejauhan. Ia mencoba pulang ke apartemennya, tetapi instingnya menjerit. Jika ia masuk, mungkin ia tak akan pernah keluar lagi. Maka, ia berbalik arah, menyelinap ke gang-gang sempit kota, mencari tempat berlindung. Nafasnya tersengal, jantungnya berdebar tak karuan. Di tangannya, ada flash disk berisi bukti bahwa kekacauan ini telah direncanakan. Bukti yang bisa mengguncang negara. Tapi apa gunanya jika ia mati sebelum sempat mengungkapkannya? Sementara itu, Gardan Prasetya akhirnya membuat keputusan. Ia tak bisa lagi hanya bereaksi terhadap permainan lawan.
Ia harus mencari tahu siapa Dalang sesungguhnya. Dengan bantuan orang-orang kepercayaannya, ia mendapatkan laporan intelijen rahasia yang tak pernah dipublikasikan. Saat ia membacanya, wajahnya menegang. Nama-nama yang tertera di sana bukan hanya dari pihak lawan, tetapi juga orang-orang dari partainya sendiri. Bahkan beberapa di antaranya adalah orang yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Jadi ini sebabnya mereka ingin aku terus bertarung dengan Anwar, gumamnya. Ia menggertakkan gigi, karena selama aku sibuk menyerang lawan, aku tak akan pernah melihat musuh sebenarnya. Di sisi lain, Anwar Nasir duduk dalam ruang gelap, menyesap segelas minuman dengan tangan gemetar. Ia telah mengambil keputusan, ia memilih untuk tunduk pada bayangan yang mengancamnya. Tapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa ini bukan sekadar soal politik. Ia mulai menyadari bahwa negara ini sedang dimainkan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, berbeda dengan Gardan yang memilih melawan, Anwar memilih untuk diam. Ia tahu, setiap orang yang berusaha mengungkap kebenaran pada akhirnya hanya akan berakhir sebagai berita singkat di koran, kecelakaan misterius. Tidak ada saksi. Sementara itu, di sudut kota, Dimas bersembunyi di sebuah gudang tua, mencoba menghubungi seseorang yang bisa dipercaya. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, pintu di belakangnya terbuka perlahan. Cahaya redup menyorot ke dalam ruangan, dan bayangan tinggi seseorang muncul di ambang pintu. Dimas menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Mereka telah menemukannya. Dimas menatap bayangan di ambang pintu dengan napas tertahan. Cahaya redup mengungkap sosok pria tegap dengan jas hitam, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Tuan Dimas," suara itu terdengar datar, tapi penuh ancaman. "Anda terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini." Dimas mundur perlahan, tangannya meremas flash disk berisi kebenaran yang bisa mengguncang negara. "Jika kau tahu aku punya sesuatu yang bisa menghancurkan kalian," katanya dengan suara bergetar, "kenapa tidak membunuhku saja sekarang?" Pria itu tersenyum tipis. "Karena kematian instan terlalu mudah untukmu. Kami lebih suka melihat orang-orang seperti Anda hancur perlahan, kehilangan segalanya, sampai tak ada lagi yang peduli." Di tempat lain, Gardan Prasetya mempersiapkan langkah besar. Ia memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk menyusun strategi. "Kita tidak bisa melawan bayangan dengan retorika," katanya tegas. "Kita butuh bukti, kita butuh nama, dan kita butuh publik melihat siapa yang sebenarnya menarik tali permainan ini." Namun, tepat sebelum rencana itu bisa dieksekusi, salah satu orang kepercayaannya, seorang pria tua yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, tiba-tiba berbisik dengan nada getir, "Tuan Gardan, saya harap Anda bisa memaafkan saya." Sebelum Gardan sempat bereaksi, suara letusan terdengar. Seketika ruangan dipenuhi kepanikan, sementara tubuh pria itu ambruk dengan pelipis berlumuran darah. Pesan yang ingin disampaikan sudah jelas, siapapun yang mencoba melawan, akan berakhir di kuburan. Sementara itu, Anwar Nasir duduk sendirian di kantornya, tangannya gemetar di atas meja. Ia tahu Gardan akan melawan, tapi ia sendiri sudah memilih jalan lain, jalan untuk bertahan hidup. Tak lama, telepon di mejanya berdering. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Suara dingin yang sama berbicara dari seberang. "Tuan Anwar, lihatlah berita malam ini." Dengan hati berdebar, ia menyalakan televisi. Di layar, terlihat breaking news, Dimas Adinata, jurnalis investigasi, ditangkap atas tuduhan makar dan penyebaran hoaks. Napas Anwar tercekat. Ia tahu Dimas tidak bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa membela kebenaran hanya akan menyeretnya ke dalam pusaran yang sama. Maka, ia hanya menutup matanya, menelan ludah, dan memilih tetap diam. Di dalam sel yang dingin dan gelap, Dimas duduk dengan tangan di borgol. Ia telah kalah, bukan karena kebenaran yang ia miliki salah, tetapi karena kebenaran tanpa kekuatan hanyalah ilusi. Langkah kaki bergema di luar, dan pintu jeruji terbuka perlahan.
Pria bersetelan hitam itu masuk, berdiri di depannya dengan senyum puas. "Kami bilang kau harus berhenti, Tuan Dimas," katanya. "Tapi kau keras kepala." Ia lalu mencondongkan tubuh, berbisik tepat di telinga Dimas. "Sekarang, kami akan memastikan bahwa saat kau akhirnya bisa berbicara, tak ada satu orang pun yang mau mendengarkan." Dimas duduk di sudut selnya, tubuhnya lelah tetapi pikirannya masih menyala. Ia tahu ini bukan sekadar penahanan, ini adalah cara mereka untuk membungkamnya selamanya. Namun, di balik dinginnya jeruji besi, ia masih menggenggam harapan kecil. Flash disk berisi bukti kejahatan itu telah ia serahkan kepada satu orang sebelum ia ditangkap. Seseorang yang tak pernah ia duga akan menjadi sekutunya. Ia hanya bisa berharap orang itu cukup berani untuk melanjutkan perjuangannya. Namun, pertanyaannya tetap sama, dapatkah kebenaran menang melawan kekuatan yang begitu besar? Di luar sana, Gardan Prasetya semakin terpojok. Pengkhianatan orang terdekatnya membuatnya sadar bahwa ia tak bisa lagi mempercayai siapapun. Namun, ketakutan bukanlah pilihan. Ia menghubungi orang-orang terakhir yang masih setia padanya, merancang strategi baru. "Kita tak bisa menyerang mereka secara langsung," katanya dalam pertemuan rahasia di sebuah tempat tersembunyi. "Tapi kita bisa menyalakan api di tempat yang paling mereka takutkan, publik." Ia tahu bahwa hanya dengan tekanan rakyat, mereka bisa mengguncang kekuatan bayangan ini. Namun, untuk itu, ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar retorika politik. Ia butuh bukti. Sementara itu, Anwar Nasir berdiri di depan kaca kantornya, menatap kota yang terbakar oleh propaganda dan permainan kekuasaan. Ia telah menyerah, memilih untuk tunduk, tetapi sesuatu dalam dirinya mulai berontak. Apakah benar bahwa ia tak punya pilihan lain? Di dalam laci mejanya, ada surat dari Dimas, dikirim sebelum sang jurnalis ditangkap. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. "Jika kau masih punya hati nurani, jangan biarkan mereka menang." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan apapun. Malam itu, Anwar melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menghubungi Gardan. Di sebuah tempat rahasia, dua musuh lama akhirnya duduk berhadapan. Tatapan mereka masih penuh kewaspadaan, tetapi untuk pertama kalinya, mereka berbicara bukan sebagai rival, melainkan sebagai dua orang yang sadar bahwa mereka telah menjadi boneka. "Jika kita terus bertarung, mereka menang," kata Gardan. Anwar menghela napas. "Jika kita melawan, kita mungkin mati." Gardan menatapnya tajam. "Lebih baik mati sebagai manusia bebas daripada hidup sebagai budak." Hening sejenak, lalu Anwar mengangguk. Keputusan telah dibuat. Untuk pertama kalinya, mereka bersatu melawan musuh yang sesungguhnya. Malam itu, ibu kota dipenuhi ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gardan dan Anwar telah sepakat untuk bekerja sama, tetapi mereka tahu bahwa ini bukan hanya soal strategi politik, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dengan jaringan terakhir yang mereka miliki, mereka menyebarkan dokumen rahasia ke media independen dan tokoh-tokoh yang masih berani bersuara. File itu berisi bukti tak terbantahkan, kekacauan di negara ini bukanlah akibat rivalitas politik mereka, melainkan permainan licik segelintir elit yang ingin mengendalikan negeri ini dari balik layar. Namun, mereka sadar, setelah langkah ini diambil, tak ada jalan untuk mundur. Sementara itu, di dalam selnya, Dimas menatap langit-langit dengan napas berat. Ia mendengar langkah kaki mendekat. Pintu sel terbuka, dan pria bersetelan hitam itu masuk dengan senyum penuh kemenangan. "Kau pikir mereka bisa menyelamatkanmu?" katanya sambil meletakkan sebuah amplop di meja. Dimas melirik isinya, surat pernyataan yang dibuat-buat, mengakui bahwa ia adalah dalang dari semua kerusuhan yang terjadi. "Tanda tangani, dan kau akan hidup," lanjut pria itu. Dimas mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata pria itu. "Dan jika aku menolak," pria itu tertawa kecil, "maka kau akan mati, Tuan Dimas. Dan saat kau mati, nama baikmu akan ikut terkubur." Namun, Dimas hanya tersenyum tipis. "Jika aku mati,
kebenaran tetap akan hidup. Di saat yang sama, ledakan politik mulai terjadi. Media nasional yang semula dikendalikan mulai kehilangan kendali. Hashtag tagar siapa dalang sebenarnya mendominasi media sosial. Rakyat yang awalnya terpecah kini mulai bersatu dalam satu tuntutan, keadilan. Situasi semakin sulit dikendalikan, bahkan bagi mereka yang selama ini bersembunyi di balik layar. Kepanikan mulai melanda elit-elit bayangan itu. Mereka terbiasa mengendalikan kekacauan, tetapi kali ini, kekacauan itu berbalik menyerang mereka. Tak butuh waktu lama sebelum beberapa orang dari lingkaran dalam mereka mulai mengkhianati satu sama lain, berusaha menyelamatkan diri. Malam itu, seorang sipir rahasia membuka sel Dimas. "Ayo, kita harus pergi sekarang," katanya. Dimas menatapnya ragu, tetapi kemudian melihat emblem kecil di jas sipir itu, simbol yang pernah ia lihat di berkas rahasia yang Gardan berikan kepadanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti langkah sipir itu, menyelinap keluar melewati lorong-lorong penjara yang penuh bayangan. Di luar, sebuah mobil telah menunggu. Ketika pintunya terbuka, Dimas terpaku. Di dalamnya, Gardan dan Anwar duduk berdampingan untuk pertama kalinya, bukan sebagai rival, tetapi sebagai sekutu. "Naiklah," kata Anwar. "Kita masih punya satu pekerjaan terakhir yang harus diselesaikan."